wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Putri Perdani, NIM 1912440, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pedagang Eceran Kios-kios kecil dalam menimbun dan menaikkan harga BBM bahan bakar minyak ketika SPBU mengalami kelangkaan ditinjau dari hukum Islam. Studi kasus di perkampungan Dago Singkep, Kabupaten Riau. Alasan saya memilih judul ini karena saya itu ingin mengetahui lebih dalam mengenai hukum-hukum dalam menimbun sebuah barang serta menaikkan sebuah barang oleh para pengecer yang ada pada kios-kios kecil. Nah, kemudian dalam sebuah aspek pembahasan, judul ini itu sangat memungkinkan saya untuk melakukan sebuah penelitian serta tersedianya sumber-sumber data yang dibutuhkan sehingga saya sendiri sebagai peneliti dapat melakukan sebuah penelitian dalam tepat waktu. Nah, yang terakhir yaitu judul ini sesuai dengan bidang yang saya kaji, yaitu dalam program studi hukum ekonomi syariah. Baiklah, ada terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hukum dalam penimbunan serta penaikan harga BBM ketika harga BBM itu mengalami sebuah kelangkaan. Yang kedua yaitu bagaimana cara agar terhindarnya dari tindak penimbunan serta penaikan harga BBM ketika BBM itu mengalami kelangkaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum dalam menimbun serta menaikkan harga BBM ketika BBM itu mengalami kelangkaan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui tindakan apa atau strategi apa dalam menghindari tindakan penimbunan serta penaikan harga BBM oleh para pengecer, terutama pada kios-kios kecil. Adapun manfaat dari penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari manfaat teoritis yaitu dalam penelitian ini dapat diharapkan memberikan sebuah referensi keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam terhadap pedagang eceran yang menimbun serta menaikkan harga BBM di saat BBM itu mengalami sebuah kelangkaan. Dan manfaat dari manfaat praktis ini agar dapat dijadikan sebuah acuan atau sebuah referensi ketika ingin membuat sebuah makalah ataupun karya ilmiah lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai acuan pengembangan keilmuan. Kajian pustaka ini merupakan sebuah deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan maupun duplikasi. Adapun terdapat beberapa judul penelitian yang diteliti oleh peneliti lain. Yang pertama yaitu yang ditulis oleh Saudara Riyadus Sholihin yang berjudul Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 191 pada tahun 2014 dan Hukum Islam atau Ihtikar dalam studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh. Permasalahan dalam permasalahan ini yaitu terjadi di SPBU Lamno Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Dari pihak SPBU sudah ditetapkan sebuah peraturan setempat. Cuma tidak adanya sosialisasi terbukti dengan tidak adanya spanduk atau pengumuman dalam menetapkan kebijakan. Dan juga tidak ada sebuah pengawasan yang ditetapkan dari pihak SPBU di Lamno. Nah, selanjutnya juga tidak adanya ketaatan dalam menetapkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak SPBU di Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Judul penelitian kedua yaitu yang ditulis oleh Saudari Siti Matmuinah yang berjudul Penimbunan Barang Dagangan yang Ditinjau dari Ekonomi Islam, Studi Kasus Pasar Merapi Seputih, Mataram, Lampung Tengah. Dalam permasalahan ini terjadi di Pasar Merapi Seputih, Mataram, Lampung Tengah, yakni penimbunan barang yang dilakukan pada saat menjelang Idul Fitri. Kemudian barang komoditi ditimbun selama 1-2 minggu dikarenakan dalam pertengahan bulan Ramadan seluruh masyarakat memerlukan barang komoditi tersebut seperti telur, gula, cabai, bahkan daging yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan memperkaya diri sendiri. Adapun penelitian terakhir yang ditulis oleh Saudara Fauzan Nur dan Saudara Sopri tentang fenomena penimbunan BBM bersubsidi di Kota Pekanbaru. Dalam permasalahan ini yaitu kejahatan yang merugikan negara serta masyarakat Kota Pekanbaru.
Dalam pelaku penimbunan BBM bersubsidi secara umum lebih mencirikan model atau modus pola konvensional atau blue collar crime ketimbang penimbun kelas atas atau white collar crime. Sudah terungkap di mana pelaku lebih memanfaatkan akumulasi pembelian melalui pompa bensin yang ada di sekitar kota Pekanbaru. Maka penimbun ala kelas atas atau white collar crime cenderung menggunakan instrumen kekuasaan entah sebagai penyalur atau distributor resmi yang mengantongi izin dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya BBM tersebut diselewengkan sebagian atau seluruhnya untuk tidak didistribusikan. Adapun teori yang akan dibahas yaitu penimbunan dalam perspektif hukum Islam. Pengertian dari ihtikar. Ihtikar di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penimbunan barang dagangan yang merupakan salah satu problem ekonomi yang cukup serius, tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksi hal itu. Tetapi juga non-Islam secara etimologis atau bahasa adalah suatu perbuatan menimbun, mengumpulkan barang-barang atau sebuah tempat untuk menimbun. Sedangkan ihtikar secara terminologi atau istilah ialah jika seseorang membeli sebuah makanan atau barang pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunkannya untuk dijual kembali dengan harga yang paling mahal ketika kebutuhan terhadap masyarakat tersebut habis atau mengalami sebuah kelangkaan. Penimbunan ialah hoarding, yakni sebuah penyimpanan uang atau pengumpulan barang dalam jumlah yang sangat besar karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika telah terjadi sebuah kelangkaan atau kenaikan sebuah harga. Penimbunan dalam arti lain ialah sebuah perbuatan dengan mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga warga-warga setempat sulit untuk membelinya karena dengan harga yang tidak terjangkau. Adapun beberapa definisi penimbunan atau ihtikar menurut beberapa ulama. Yang pertama menurut Sayyid Sabiq, mengemukakan ihtikar yakni membeli sesuatu dan menahannya agar menjadi langka di sekitar manusia sehingga harganya naik yang menyebabkan kemudaratan kepada manusia itu sendiri. Hikmah larangan penimbunan barang dalam Islam. Menurut Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan penimbunan barang atau ihtikar ialah menjelaskan hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum. Islam mengancam mereka bagi yang menimbun dengan siksa yang pedih di hari kiamat nanti. Adapun metode penelitian yang saya pakai pada penelitian ini yang pertama yaitu jenis penelitian. Untuk menentukan penelitian ini saya menggunakan penelitian lapangan atau field research dengan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang secara sistematis dengan mengangkat data yang sudah ada di lapangan. Kedua yaitu populasi dan sampel. Ketiga yaitu sumber data. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer yang saya peroleh yaitu berupa wawancara dengan masyarakat setempat yang berada di perkampungan Kabupaten Lingga. Yang kedua yaitu data sekunder, ialah data yang berasal dari tangan kedua sumber atau sumber lain yang telah ada sebelum penelitian seperti artikel media massa ataupun buku teks. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun metode analisis data yaitu saya sendiri menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara terhadap warga setempat dalam penelitian ini. Baiklah, mungkin itu saja presentasi proposal yang dapat saya paparkan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.